Halo guys, balik lagi ke channel gue Beams for Review. Pada video kali ini ya gue pengen cerita sedikit ya tentang motor ini, Honda CBR 250RR ya. Sesuai judulnya ya, motor ini adalah motor pembawa maut guys, pembawa petaka guys. Iya, ini dia. Gue bilang gini karena apa? Ya memang nggak hanya motor ini doang ya, banyak motor-motor lain juga kalau pengendaranya juga kurang bijak dalam menggunakan motornya atau tidak mempunyai skill berkendara yang baik, maka potensi untuk celaka sangatlah besar guys. Tapi untuk khusus motor ini gue ngamatin dari sejak dulu tahun 2017 ya, pertama kali motor Honda CBR 250RR ini keluar ya. Kan gue beli pertama kali ya, pada saat dia launching di Jember gue beli baru ya. Warnanya bukan warna merah guys, jadi warnanya tuh warna hitam. Kalau kalian cek Instagram gue ya @bimarpradana, kalian bisa cek history feed gue yang lama 2017an. Itu gue punya motor yang warna hitam dan itu gue jual. Dan akhirnya gue karena butuh uang ya, akhirnya gue sekarang bisa beli lagi karena udah punya uangnya lagi. Nah, di tahun 2017 itu pada saat motor ini keluar, itu aja udah memakan satu korban ya. Jadi itu video dulu viral, kalian bisa cek aja di Google ya. Itu kejadiannya di daerah Pakuwon City guys, di Surabaya ya. Jadi ada dua motor, RR sama R25, dia speeding di situ di jalanan perumahan ya. Memang jalanannya luas sih, jadi memang bisa untuk speeding. Tapi kan namanya juga di perumahan kan banyak mobil lalu lalang ya. Jadi pas di perempatan gitu ada mobil lalu lalang, terus si RR ini ngindarin mobil. Ternyata di sebelah kiri ada mobil jalan pelan. Nah ini karena ini kecepatan tinggi, belok kiri gini, ini pelan, remnya nggak nutut, akhirnya dia nabrak mobil itu yang pelan itu, dihantamlah mobil itu, dan pengendaranya meninggal dunia guys, seperti itu. Dan habis itu ada lagi kejadian, gue baca berita di daerah Boyolali kalau nggak salah, Jawa Tengah ya. Itu anaknya wakil bupati kalau nggak salah ya, masih muda ya, masih SMA apa katanya, apa SMP gitu, naik motor ini guys. Itu juga crash, kecelakaan dan meninggal dunia. Terus ada lagi di daerah Jogja kalau nggak salah ya, ada lagi crash parah tapi gue lupa itu beritanya ya, itu gue kurang inget, cuman sekilas doang. Dan daerah Lumajang ya, motor ini juga CBR 250RR, itu kejadian juga sama, speeding juga di daerah Lumajang katanya, speeding, hilang kendali, jatuh, meninggal ya. Jadi kecelakaan tunggal kalau itu, nggak melibatkan orang lain. Dan ini terakhir di daerah Malang guys ya, pasti kalian tahu lah ya, karena yang meninggal ini orangnya cukup terkenal ya. Turut berduka cita ya atas meninggalnya Bro Aji Firmanto ya. Kalau gue lihat dia masih muda banget ya, motornya CBR 250RR juga ya, di Malang. Katanya sih speeding juga. Jadi jam kejadiannya itu bukan pasti ya, itu kejadiannya malam menurut informasi ya, malam jam 1-an. Nggak tahu speeding di daerah Malang, terus kalau nggak salah nyenggol truk, terus akhirnya dia nabrak pohon gitu, terus meninggal. Yang di Lumajang ini juga masih muda, masih anak SMA juga, itu speeding juga kalau nggak salah, dibilangnya malam juga gitu. Jadi memang malam ini jam-jam rawan guys. Jadi usahakan kalau malam itu jangan speeding lah. Kalau mau speeding tuh yang ya pokoknya lihat situasi dan kondisi lah ya, jangan terlalu digaspol juga kalau mau agak ngebut gitu loh. Karena kita nggak tahu di depan mungkin ada tiba-tiba orang nyebrang, mobil tiba-tiba nyebrang, atau mobil tiba-tiba pelan, atau mobil tiba-tiba dari kiri ke kanan ke kiri, kadang suka gitu kan ya. Itu dia yang mau gue sampaikan sih guys. Jadi ya, jadi bisa dibilang ya motor ini ya gimana lagi, udah ada korbannya ya, berapa orang ya. Dan itu kebanyakan masih muda gitu guys. Dan memang masih muda itu masa-masa yang menurut gua apa ya, pengen ngebut gitu loh, hobi ngebut gitu. Dan itu memang harus hati-hati banget guys, karena motor ini 250cc yang gue bilang paling kencang ya di kelasnya, 2 silinder guys. Dan dia juga ada mode Sport Plus kan. Kalau motor-motor lain kayak Ninja, kayak 25 kan nggak ada mode Sport Plus. Ini kalau udah dirubah ke mode Sport Plus itu tarikannya cengat guys. Dan untuk naik ke kecepatan top speed itu cepet banget gitu guys.
Gue sendiri baru berani naik motor ini paling sampai 170 km per jam. Itu tuh udah kenceng loh untuk motor. Terus apalagi yang di Jakarta kayak David DXO ya. Tapi kalau dia sih gila sih, nyawanya banyak kali ya. Itu aja dia bisa bawa motor ini sampai 200 km per jam, 190-an kalau nggak salah ya. Yaitu motornya sih udah dimodifikasi sedikit lah ya, sehingga bisa tambah kencang lagi. Tapi standarnya motor ini aja ini udah bisa jalan 170 km lebih guys, bahkan mungkin 180 ini bisa gitu. Jadi buat para user CBR 250RR, ya kita ambil aja hikmahnya dari kejadian ini, bahwa ini motor kencang, jadi kita harus benar-benar bijak di jalanan umum untuk membawa motor ini. Jangan sampai digaspol mentok terus nggak dilepas gasnya gitu lah. Jadi harus hati-hati banget. Jadi yang gas boleh lah, tapi walaupun kosong gitu digas, habis itu dilepas gitu loh. Jangan digas terus dipentokin sampai ini, karena ini sangat bahaya sekali sih kalau menurut gue ya guys. Dan terutama ya buat yang sering nongkrong tengah malam, pagi ya, itu bawa motor itu hati-hati banget ya, karena gua kan sering main motor ya, jadi sering banyak kejadian-kejadian motor gitu. Kejadian apesnya tuh dini hari ya, di atas jam 12 malam, karena ya itu tadi, walaupun itu juga temen gue dulu ada yang speeding berdua gitu loh di kota. Memang sepi sih, tapi kan namanya sepi, tapi bukan sepi banget. Kadang ada orang masih nyebrang atau mobil masih mau nyebrang kayak gitu-gitu, dan akhirnya karena mereka ngebut ngindarin itu mobil yang mau nyebrang ke kiri kanan atau kanan kiri, akhirnya teman gue ngindar, akhirnya nabrak ya nabrak pembatas jalan, nabrak tanaman, akhirnya ya ujung-ujungnya meninggal juga gitu. Jadi ya bijaklah ya guys dalam membawa motor. Kalau speeding tuh jangan terlalu digaspol ya, kecuali di sirkuit ya. Jadi cuman mau cerita gitu aja sih guys. Jadi motor ini memang racing banget, memang ngebut, dan ya karena powernya yang berlimpah, jadi kita harus dengan bijak membawa motor Honda CBR 250RR ini kalau kita mau cari aman di jalan guys, dan sehingga ya kita dijauhkan dari yang namanya crash parah ya guys. Oke guys, jadi gue cuman pengen cerita hal itu aja sih ya. Semoga video ini bisa memberikan ya sedikit manfaat buat teman-teman yang mungkin punya motor sport, punya motor Honda CBR 250RR, atau bahkan punya motor-motor yang kencang. Jadi apalagi teman-teman yang nonton ini mungkin punya anak, jadi mau dibeliin motor harus mikir-mikir juga ya, karena ya itu tadi guys, videonya agak ini kepotong sedikit ya karena memorinya full, ini baru dihapus. Jadi kalau teman-teman yang di sini punya anak mau beliin motor sport ya, jadi ya sebisa mungkin jangan langsung belikan yang langsung 250 cc lah. Misalnya belikan dulu yang 150 cc gitu loh. 150 cc aja itu kalau dia nggak bisa ngendalin tuh bahaya juga loh, kalau dibuat ngebut-ngebutan atau speeding. Itu juga ada kejadian di Jember ini yang sampai juga koma anaknya, bahkan mungkin ada juga meninggal gitu. Jadi nggak melulu motor 250 cc guys. Jadi yang 150 kita lihat anaknya, kita pantau seperti apa gaya berkendaranya. Kita juga harus sebagai orang tua harus melihat itu, dan ya kita nasihati juga anaknya supaya untuk berhati-hati di jalan, dan ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guys. Ya jadi segitu dulu aja ya mungkin ocehan-ocehan gue, semoga ya bermanfaat buat teman-teman semua. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye guys, thank you, ciao.